pengalaman saya nyesel banget, sampai 1 minggu itu baru saya bawa ke rumah sakit. Nah, setelah 1 minggu itu saya bawa ke rumah sakit itu hari ke-6 paginya dia itu BAB darah. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih, bukan ketemu lagi ya. Perkenalkan dulu. Nah, perkenalkan dulu. Ini adalah namanya Baby Apsara Nawang Bawika. Bisa kalian panggil dengan si Nawang ya. Dan perkenalkan, saya bundanya Nawang. Ini Villa Prawardhani. Di sini kami akan membuat channel baru yang tentang aktivitas Sinawang ya. Nggak aktivitasnya saja sih, dari keseharian Sinawang. Nanti Sinawang sebentar lagi umur 6 bulan, yang empasinya nanti akan saya share empasinya ya. Dan juga kisah-kisah kesehatan Nawang, apa saja aktivitas Nawang nanti sampai besar pokoknya ya. Semoga channel ini nanti bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua, kakak-kakak, adik-adik yang melihat channel ini, supaya lebih gimana ya, pengalamannya lebih banyak lah melihat channel kami. Langsung saja di video pertama ini nanti saya akan menceritakan bagaimana rasanya ketika bayi kita pertama sakit ya, sakitnya sakit diare, dan diarenya ini sampai parah, sampai diarenya itu sampai darah ya. Bagaimana sih kisah-kisahnya, dan terus apa saja yang harus kita lakukan, terus pengalamannya itu bagaimana. Nah, nanti akan saya ceritakan. Pertama-tama ini akan saya ceritakan ya kisahnya ini. Tuh, sampai badannya kurusan. Awalnya ini si Nawang badannya nggak segini ya, karena dia 3 minggu diare, jadi sampai turun berapa ons ya, hampir 4 ons kayaknya, tapi nggak banyak ya turunnya. Di sini saya akan menceritakan awalnya itu ya, jam 3 pagi si Nawang itu BAB, tapi BAB-nya itu biasa aja. Terus akhirnya bangun tidur jam 5, jam 6 itu dia sudah panas badannya. Nah, saya kira kan panas biasa ya. Terus akhirnya saya bawa ke bidan. Tapi itu BAB-nya itu belum terlalu sering. Saya bawa ke bidan dan dikasih obat. Nah, obatnya kalau nggak salah itu demam dan batuk waktu itu. Tapi mereknya saya kurang tidak hafal ya, lupa. Terus akhirnya sampai di rumah sampai jam 12 siang waktu itu Nawang nggak turun panasnya, tapi malah semakin naik sampai 39,7, hampir 40 ya. Nah kan kalau kalian punya anak, kalau panasnya segitu kan pasti panik banget ya. Apalagi anak pertama, takutnya kan kalau umur di bawah 1 tahun takutnya nanti kejang-kejang atau gimana. Nah, saat itu kalau saran-saran itu jangan dibawa ke dokter dulu, tapi kita bawa ke bidan atau ke puskesmas dulu agar dosisnya itu nggak tinggi. Nah, saya turut itu omongan banyak orang itu. Akhirnya saya putuskan, habis saya bawa ke bidan, saya bawa ke puskesmas. Nah, di puskesmas akhirnya si Nawang dikasih Sunmol drop ya kayaknya. Nah, Sunmol drop diminumkan di 0,8 waktu itu. Terus sama juga obat yang dikasih di anusnya, maaf ya, di anusnya seperti setengahnya kayaknya, kayak gimana, dikasih di anusnya terus dimasukkan kan waktu itu. Tapi waktu itu BAB-nya belum terlalu parah ya bunda-bunda. Terus akhirnya dimasukkan dan ternyata 15 menit kemudian panasnya turun 36. Nah, sudah 36 itu kan akhirnya kan lega ya. Terus di puskesmas itu ternyata habis panasnya turun dia sering BAB, masih sering BAB cair. Terus saran puskesmas kalau masih BAB bawa aja ke dokter, takutnya dehidrasi gitu kan. Terus akhirnya sampai rumah jelang 2 jam obatnya yang di badannya itu mungkin habis ya atau gimana.
dia panas lagi 39 kok, hampir 40 lagi lah, intinya balik lagi. Terus dia juga sering BAB. Akhirnya saya putuskan jam 5 sore itu saya bawa ke dokter spesialis anak. Nah, setelah di dokter spesialis anak, kata dokternya jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir, ini emang sering lagi musimnya diare, terus kalau diarenya keluar itu malah bagus, katanya dokternya gitu sih. Terus akhirnya dikasih obat waktu itu. Nah, setelah dikasih obat, panasnya itu udah nggak panas lagi, dia sampai beberapa hari dia nggak panas, sampai 3 hari udah nggak panas lagi, tapi BAB-nya masih saja sering. Sehari itu, aduh kenapa sih Dek? Sehari itu kan gitu, ketawa dulu nak. Sehari itu sampai 8 kali lebih loh, walaupun dia udah ke dokter spesialis anak. Terus setelah itu udah nggak panas kan, tapi masih BAB terus kan, kita panik ya, udah tunggu saja dulu, pasti nanti mampet gitu BAB-nya. Ternyata kita bersabar sampai 1 minggu ya Allah. Tinggal ini jangan dicontoh ya, kalau BAB anak kalian lebih dari 3 kali, maksudnya 3 hari, kalian harus langsung bawa ke rumah sakit atau ke dokter. Tapi kalau udah dibawa ke dokter dan 3 hari itu belum mampet ya, kalian harus bawa ke rumah sakit. Jadi pengalaman saya nyesel banget, sampai 1 minggu itu baru saya bawa ke rumah sakit. Nah, setelah 1 minggu itu saya bawa ke rumah sakit itu, hari ke-6 paginya dia itu BAB darah. Nah, BAB darah itu langsung kita bawa ke rumah sakit. Kalau belum BAB darah mungkin kita agak nggak panik, padahal itu kesalahan fatal banget ya. Harusnya lebih dari 3 hari udah dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dia keluar BAB darah pagi jam 6 di hari ke-7, kita bawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit ya tuh tangan kanan kiri, kaki bawah itu diinfus semua ya, karena dia dehidrasi. Dia perawatnya itu susah nemu, kasihan pokoknya. Jadi kalau anak kalian diare, langsung aja deh bawa ke rumah sakit biar nggak terlanjur ya, ini sampai BAB darah soalnya. Terus akhirnya sampai di sana kan, ini musim corona ya. Nah, di musim corona ini dia juga harus rapid test, jadi kan kasihan banget ya, udah dicoblos sana sini terus masih nunggu hasil rapid test. Jadi kan untungnya hasil rapid testnya itu negatif. Akhirnya dia ditaruh di ruang anak seperti biasanya. Nah, setelah itu ketemu dokternya kan ya di hari pertama rumah sakit. Nah, di sana akhirnya diobatin, dan 1 hari itu akhirnya BAB-nya sudah nggak darah lagi. Dikasih antibiotik dan Elbio juga ada, terus obatnya Elzing itu yang digunakan 10 hari itu. Akhirnya dia BAB-nya nggak darah, tapi BAB-nya masih sering dan berlendir ya, warnanya hijau terus berlendir, sering banget, masih 8 kalian lah waktu di rumah sakit hari pertama itu. Cuman BAB-nya udah nggak darah lagi. Terus akhirnya hasil labnya keluar, dan ternyata yang menyebabkan dia BAB darah itu ada sebuah bakteri di fesesnya. Nah, bakteri itu bisa dari nih kayak mainan gini masuk dalam mulut. Kalau umur 5 bulan kan rentan banget tuh anak masuk dalam mulut ya, tangan atau benda atau apa yang dia pegang kan masuk dalam mulut. Nah, itu biasanya, ataupun susu formulanya juga bisa. Dotnya harus kita jaga kebersihannya. Jadi harus pokoknya ekstra hati-hati banget lah, soalnya itu bakteri mudah banget masuk dalam mulutnya. Soalnya kan juga kekebalan tubuh anak kan beda-beda ya. Ada juga yang sering jorok gitu tapi dia nggak apa-apa kan, ada juga. Tapi kita harus kita harus tetap menjaga kebersihan. Akhirnya selama hari kedua ketiga ternyata itu si Nawang belum juga turun BAB-nya, masih BAB terus, tapi BAB-nya itu dikit-dikit berlendir warna hijau. Nah, akhirnya disarankan sama dokternya namanya susu LLM.
Nah waktu itu kita menggunakan susu LLM-nya ya. Maaf ya, ini sebut merek. Yang pertama kita kasih susu LLM-nya SGM, tapi karena nggak sreg gitu ya, terus akhirnya kita cari Morinaga yang LLM. Nah dia agak mau agak enggak gitu LLM-nya. Saat diare dia dikasih susu LLM, udah diarenya itu fesesnya jadi padat dan udah bagus lah intinya. Tapi karena itu sambil minum ASI saya, nah ASI saya dia malah diare, nggak gimana ya, nggak berhenti. Terus saya coba ASI saya berhentikan, ternyata dia pakai susu LLM aja fesesnya baik lagi, dan satu hari mungkin 2 kali atau 1 kali. Tetapi saat saya kembali ke ASI lagi, dia itu diare lagi. Jadi kan aduh pusing ya, soalnya kenapa minum ASI tambah diare. Ternyata Sinawang ini minum ASI-nya itu hanya, kan kalau ASI itu ada 2 bagian ya, foremic sama heavmic kalau nggak salah ya, maaf ya kalau salah ucap. Nah pokoknya kalau yang depan itu mengandung laktosa banyak, yang belakang itu mengandung lemak. Jadi yang depan itu warnanya bening, yang belakang sendiri itu warnanya putih susu gitu. Nah ternyata Sinawang ini minumnya hanya di yang bening itu saja, jadinya nggak mau kalau jadi kalau yang depannya udah habis itu pengennya ganti yang payudara yang satunya gitu. Jadinya dia tuh dapatnya itu yang foremiknya itu aja, yang depannya itu aja, sehingga dia membuat, kan banyak kandungan laktosanya, membuat dia fesesnya warna hijau terus berlendir. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti ASI waktu itu. Padahal pas diare saya sudah jaga makan, tidak makan buah, sayur, dan juga manis-manis kan ya kalau diare. Akhirnya saya putuskan tidak ASI, tapi dia kembali ke susu yang sebelumnya. Nah habis saya kembali ke BMT, saya cairkan, ternyata waktu itu saya cairkan tetap saja dia itu diare, tetap aja diare pokoknya. Wah kan stres banget ya, udah ke rumah sakit, udah apa-apa, udah kemana-mana, tapi masih aja diare waktu itu. Terus aduh sampai lupa, ceritanya panjang banget ya. Aduh sayang, apa sih. Terus setelah akhirnya kita ke dokter lagi nih buat kontrol. Terus dokter menyarankan kalau anak ibu ini pasti nggak mungkin kalau alergi laktosa kan ya. Kalau alergi laktosa itu pasti dari bayi, sedangkan ini sampai umur 5 bulan kan nggak apa-apa BMT. Akhirnya dokternya menyarankan ya udah ganti aja susu yang soya gitu kan. Terus akhirnya ya udah saya beli yang soya. Waktu itu saya beli SGM soya. Dan ternyata sampai rumah anaknya tidak mau minum soya. Nah, dia itu kalau minum soya sebenarnya fesesnya jadi bagus, tapi dia nggak mau karena mungkin rasanya beda kali ya sama susu sapi. Walaupun saya paksa tetap aja nangis karena dia lapar, tambah rewel kan ya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk cari susu yang nggak ada tulisannya laktosa waktu itu ya, nggak ada tulisannya laktosa, dan ternyata itu yang nggak ada tulisannya laktosa itu Lactogro sama SGM. Terus akhirnya saya memutuskan untuk pakai SGM. Nah setelah pakai SGM ya udah deh, akhirnya Sinawang fesesnya jadi baik, padat, nggak cair lagi. Sehari cuman 2 kali 3 kali seperti itu ya, nggak sebanyak itulah, walaupun dikit-dikit. Mungkin ini lagi pemulihan aja dia. Jadi dari berbagai rangkaian diarenya dia itu, ternyata kita mengganti susunya Sinawang itu pakai SGM yang Ananda itu 0 sampai 6 tahun ya. Nah pokoknya intinya kalau diare itu memang lama ya Bunda, apalagi kalau dia nggak cocok susunya itu juga bisa. Jadi ini adalah pengalaman saya ketika merawat pertama kali mempunyai anak dan diare itu sangat stres sekali karena nggak sembuh-sembuh. Terus harus diapain, susunya juga nggak gimana ya,
nggak cocok-cocok gitu. Jadi cari cucu yang susu yang cocok itu juga susah. Akhirnya ya udah nemuin deh Sinawang pakai susunya SGM yang Ananda. Nah, itu adalah cerita kami ya Bunda. Semoga cerita ini bisa menginspirasi bunda-bunda semuanya. Dan jangan khawatir kalau anak kalian diare, dan waspadai kalau sudah 3 hari kalian wajib membawa baby kalian pokoknya ke pihak kesehatan ya, agar tidak terlanjur sampai fesesnya itu sampai berdarah kayak Sinawang ya. Karena pokoknya lebih dari 3 hari lah kalian harus wajib bawa ke pusat kesehatan. Nah, cukup sekian ya video dari kita. Semoga video ini menginspirasi kalian ya semuanya, dan semoga bermanfaat juga. Dadah. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen video ini supaya kita semangat untuk membuat videonya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.